Merbak bau harum mewangi, menggugah selera ku nikmati. Berapi yang Gurih, si lembut cantik, banget. Ini enak banget, recommended banget. menyiapkan hidangan menarik. Wangi pandan ceria pun beraksi, satu persatu bahan pun diolah. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep tahu rolade atau yang biasa disebut egg roll tahu ala Hoka-Hoka Bento. Egg roll ini digoreng ya bentuknya, jadi rasanya menjadi gurih dan dalamnya itu lembut banget. Layak banget untuk dijadikan ide jualan sahabat, karena bahannya sangat murah dan sederhana. Bahan-bahannya terdiri dari 6 buah tahu, untuk tahunya adalah tahu biasa. Kemudian udang sedikit saja ya, tidak sebanyak ini. Cuci bersih terlebih dahulu udangnya. Bisa juga diganti menggunakan ayam. Kemudian 6 sendok makan tepung terigu serbaguna, 2 butir telur, 1 siung bawang bombay, 1 batang daun bawang, garam secukupnya dan kaldu bubuk sesuai dengan selera. Kemudian merica bubuk sesuai juga dengan selera dan 1 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya ini hanya opsional ya sahabat, bisa ditambahkan bisa juga tidak. Namun biasanya akan lebih enak jika kita tambahkan di dalam adonannya. Sedangkan untuk bahan kulitnya siapkan 6 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, air secukupnya, garam secukupnya, dan 1 butir telur. Untuk airnya ini sesuaikan dengan konsentrasi telurnya atau konsentrasi tepungnya ya. Dan jangan lupa cuci tangan hingga bersih sebelum melakukan aktivitas ini atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Cara membuatnya: langkah pertama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk udangnya kita kupas dan kita cuci hingga bersih. Buang bagian kulit dan ekornya hingga berupa daging saja. Kemudian haluskan udang ini. Bisa menggunakan pisau biasa atau menggunakan chopper. Tetapi karena jumlahnya hanya sedikit, gunakan saja pisau biasa ya sahabat, karena udang ini teksturnya sangat lunak dan lembut, jadi mudah untuk dihaluskan. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung dengan channel ini, Wangi Pandan mengucapkan selamat datang. Dan jangan lupa bantu Wangi Pandan membangun channel ini dengan cara subscribe ya, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Terima kasih sebelumnya. Sedangkan sahabat yang telah bergabung dan mensubscribe channel ini, Wangi Pandan mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan sahabat semua. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang. Kemudian bawang bombaynya kita rajang halus juga ya sahabat, seperti ini, dan daun bawangnya juga.
Jangan lupa sebelumnya dicuci terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian siapkan wadah, letakkan tahu. Untuk tahunya ini tidak perlu diperas terlebih dahulu, karena di dalamnya akan kita tambahkan adonan tepung. Kemudian haluskan tahu, bisa menggunakan ulekan seperti ini atau gunakan garpu atau sendok juga bisa ya. Kemudian pecahkan 2 butir telur dan pastikan tidak terdapat bercak merah di dalam telurnya. Bersih seperti ini ya sahabat. Kemudian kocok telurnya hingga terlepas. Nah, seperti ini. Dan tuangkan ke dalam adonan tahu. Setelah itu campurkan daun bawang dan bawang bombay yang telah kita rajang halus tadi. Kemudian udang yang telah kita haluskan dan tambahkan bumbunya serta tepung terigunya. Kemudian garam, kaldu bubuk sesuai dengan selera, dan merica bubuk. Nah sahabat, untuk rasanya ini bisa dicicipi sedikit terlebih dahulu ya, sebelum nanti langsung kita masukkan ke dalam kulitnya. Campur seluruh adonan ini dengan rata. Jangan sampai ada garam yang menggumpal ya sahabat. Pastikan benar-benar tercampur rata seperti ini. Kemudian setelah itu sisihkan adonan ini dan kita membuat kulitnya. Untuk kulitnya siapkan tepung terigu, kemudian tepung tapioka, garam secukupnya, kaldu bubuk, dan campurkan atau aduk terlebih dahulu hingga benar-benar tercampur rata. Setelah itu tambahkan 1 butir telur. Nah, seperti ini ya sahabat, tidak terdapat bercak merah. Kemudian campurkan kembali hingga tercampur rata terlebih dahulu. Setelah itu baru tambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk konsentrasinya ini jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Ya seperti membuat adonan dadar gulung ya sahabat. Nah seperti ini ya, konsentrasinya mengental. Nah seperti ini ya. Jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Kemudian dadar menggunakan teflon. Beri sedikit minyak pada alas teflon atau dasar teflonnya. Kemudian dadar telur ini atau adonan kulit ini. Nah sahabat, jika sahabat menggunakan teflon berbentuk bulat, bisa juga ya sahabat. Sama saja. Dadar hingga matang dengan menggunakan api kecil saja ya sahabat, jangan terlalu besar agar bagian bawahnya tidak gosong. Nah seperti ini ya. Kemudian tuang adonan tahu ke atasnya. Untuk jumlah tahunya ini sesuaikan dengan selera. Jika sahabat ingin tahunya lebih banyak, bisa diisi agak banyak ya, atau menjadi ukurannya menjadi besar. Namun jika sahabat ingin membuatnya kecil, tuang saja secukupnya. Jangan lupa diurut-urut ya, agar adonannya tidak terdapat lubang. Kemudian teteskan sedikit adonan kulit tadi yang masih basah untuk merekatkan ujungnya. Nah seperti ini ya sahabat kira-kira ya hasilnya. Lanjutkan dengan yang berikutnya. Jangan lupa panci kukusan hingga airnya mendidih. Untuk bagian alasnya bisa diberi daun pisang atau plastik tahan panas ya sahabat, agar adonannya tidak melekat pada dasar
dari saringan ini dan mudah untuk diangkat pada saat telah matang. Kemudian kukus selama kurang lebih 25-30 menit. Gunakan saja api ukuran sedang, jangan terlalu besar ya. Nah, setelah 25 menit dapat dikeluarkan dari panci kukusannya. Kemudian biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Setelah dingin baru dapat dipotong-potong ya sahabat. Jangan langsung dipotong panas-panas. Sedangkan untuk bentuk dan ukuran dari potongannya sesuaikan saja dengan sahabat. Bisa serong-serong seperti ini atau bulat-bulat lurus saja. Karena adonan tahu ini murah harganya, bisa dipotong lebih besar ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sahabat, egrol tahu ini bisa langsung dijual seperti ini ya di dalam kemasan plastik mika. Bisa juga sahabat simpan di dalam freezer dan menjadi frozen food. Jika sahabat ingin menggorengnya, siapkan tepung terigu dan tepung tapioka, kemudian sedikit garam dan kaldu bubuk serta merica. Dan larutkan dengan air secukupnya hingga konsentrasinya menjadi seperti kulitnya tadi ya sahabat, karena ini bahannya sama dengan bahan kulitnya. Kemudian balurkan dan siap untuk digoreng. Gunakan api ukuran sedang dan minyak yang telah panas. Jangan lupa dibalik-balik agar kedua sisi permukaannya matang merata. Dan siap untuk disajikan bersama dengan cocolan berupa saus mayones yang dicampur dengan saus sambal dan diberi irisan wortel, sama seperti di Hokben. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa. Semerbak